Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita sudah ke pembelajaran 4, 5, dan 6 di tema 2, subtema 3. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran keempat itu tentang menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Nah, kamu dapat menulis cerita dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar tentang permainan tradisional. Contohnya, amatilah gambar dengan saksama agar dapat menyebutkan benda yang digunakan. Ya, contohnya kalian bisa bermain lompat tali atau bermain tapak gunung. Nanti kalian mencari informasinya dengan cara membuat pertanyaan dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti ketika kalian sudah membuat pertanyaan, nanti ketahuan informasi yang apa yang kamu inginkan. Contohnya, apa yang digunakan pada permainan tapak gunung? Apa benda yang digunakan? Nah, seperti apa? Seperti batu atau bongkahan genteng, seperti itu ya. Atau siapakah yang bermain tapak gunung? Nah, seperti itu. Selanjutnya, menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Contohnya 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya sebagai berikut, 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian, masing-masing 6 kelereng. Nah, di sini ada 3 kotak ya, 3 kotak, isinya masing-masing adalah 6 kelereng. Nah, masing-masing 6 kelereng. Nah, berarti 18 bagi 3 sama dengan 6, karena di masing-masing kotak terdapat 6 kelereng. Tiganya ini adalah 3 kotak ya, 6-nya adalah isi dari setiap kotak. Nah, ada 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 kelereng. Dapat ditulis 3 dikali 6 sama dengan 18. Tinggal dibalik saja ya, 3 kotak dikali isinya ada berapa? 6, sama dengan jumlah seluruh kelereng adalah 18. Nanti Pak Rizal buatkan video tentang soal seperti ini. Contohnya seperti ini, 18 dibagi 3 sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Artinya 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6 bagian. Nah, ada 6 kotak, masing-masing kotak isinya 3. Karena 18 dibagi 6 itu hasilnya 3, maka masing-masing kotak itu adalah isinya 3. Nah, ada 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 3 kelereng. Dapat ditulis 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti 6 kotak dikali isinya. Isinya masing-masing kotak berapa? 3. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian menggambar imajinatif benda di sekitar. Nah, langkah yang pertama adalah buat sketsa gambar benda menggunakan pensil. Yang kedua, buatlah latar belakang gambar. Yang ketiga, tebalkan sketsa gambar. Yang keempat, warnai gambar menggunakan krayon atau pensil warna. Yang kelima, warnailah pula latar belakang gambar. Ini langkah-langkah menggambar imajinatif ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita menggambar sebuah benda. Nah, bendanya apa? Bola. Seperti ini. Nanti bentuk bola seperti ini, ada warna hitam, ada warna putih, ada garisnya, bentuknya lingkaran, seperti itu. Selanjutnya menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Hal yang harus dilakukan di sekolah apa? Yang harus dilakukan atau yang baik dilakukan. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu hal-hal yang boleh kita lakukan di sekolah. Selanjutnya adalah menyebutkan hal yang tidak boleh. Sekarang yang tidak boleh, yang pertama,
Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu tidak boleh ya. Yang boleh adalah membuang sampah pada tempat sampah. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu sama saja kita telah melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya, membuat pertanyaan sesuai gambar. Nah, kamu dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan. Yang pertama, dengarkanlah cerita dengan seksama. Kemudian, catat hal-hal penting dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Nah, saat kita membuat pertanyaan sesuai dengan gambar, langkah yang pertama adalah ya, kita harus mendengarkan cerita dulu ya. Kita dengarkan cerita dengan baik-baik, dengan teliti, dengan seksama. Kemudian kita catat hal-hal yang penting di dalam sebuah cerita itu apa saja. Kalau sudah ditulis, lalu kita baru membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, kapan, di mana, dan seterusnya. Selanjutnya, menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah lah. Manfaatnya itu apa? Nah, manfaatnya itu seperti ini. Semua aturan yang ada di sekolah kita itu mengandung manfaat. Manfaatnya apa? Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya apa? Datang tepat waktu, tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya apa? Ketika kamu mendengarkan bapak ibu mengajar, manfaatnya adalah mendapat ilmu. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Nah, apabila ada tata tertib lalu kita langgar, itu menyebabkan akibat yang tidak baik. Contoh yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Nah, kamu ketika datang terlambat ke sekolah, bagaimana akibatnya? Akibatnya ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Itu akibatnya apa? Dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, berarti kalau kita melanggar tata tertib juga ada akibatnya. Kalau kita mentaati tata tertib ada manfaat baik. Manfaat itu yang baik-baik. Kalau akibat biasanya itu yang tidak baik. Selanjutnya, mengidentifikasi makna kata dalam teks. Ayo mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di kamus. Nah, hal ini kalian nanti baca ya di teks yang ada di buku pena, kemudian cari kata yang kamu tidak tahu artinya, nanti ditulis lalu ditanyakan ke Parisa. Boleh lewat telepon, boleh ketika Parisa live dengan kalian, nanti ditanyakan ya. Kemudian menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Nah, kita dapat menghitung pembagian dengan cara pengurangan sampai 0 ya. Seperti yang kemarin Parisa sampaikan, kita kurangi sampai bertemu dengan angka 0 atau sampai hasilnya angka 0. Yang kedua, hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Nah, hasil pembagian juga kita dapat dilihat menggunakan perkalian. Caranya melihat tabel perkalian seperti ini. Nah, contoh 45 dibagi 5 hasilnya berapa? Nah, kita cari angka 45. Oh, ini ada angka 45. 45 dibagi 5. Nah, 45 itu lurus ke kiri, itu angka 5 ya. 45 dibagi 5 hasilnya adalah warna biru yang ke atas, yaitu angka 9. Maka 45 dibagi 5 yaitu hasilnya 9. Kemudian 72 dibagi 9, 72 udah ada. Nah, kemudian kita tarik ke atas, itu ada angka 9. 72 dibagi 9 hasilnya adalah 72.
kita tarik ke kiri. 72 gini, kita tarik ke kiri, itu angka 8 ya, angka 8 ini. Nah, maka 72 dibagi 9 sama dengan 8. Seperti itu. Kemudian 81 dibagi 9 caranya bagaimana? 81 udah ketemu itu yang berwarna coklat ya. Kemudian kita tarik ke atas, yang paling atas yaitu angka 9. 81 dibagi 9 hasilnya berapa? Kita cari 81-nya digeser ke kiri, yang paling kiri yaitu angka 9. Maka 81 dibagi 9 adalah 9. Seperti itu ya. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah.